Yeah. Kalau melihat fenomena sekarang ada gerakan publik untuk mencoblos 3 pasang calon, ini fenomena kekecewaan pemilih Anies yang temporary atau bisa bertahan sebetulnya sampai akhir pencoblosan nanti? Iya, kalau saya bedah sekilas ya, cross tabulasi data survei, ada temuan menarik dari basis pendukung Anies ini. Oke. Selain tadi sudah disinggung Bang Ciko soal pemilih rasional, ternyata sebagian besar atau bahkan mayoritas pendukung Anies itu banyak terafiliasi dengan partai-partai Islam. Ya, yang kita tahu di Jakarta ini Islam perkotaan sangat kuat seperti itu. Jadi misalkan di PKS tuh dukungannya bisa sampai 70% ke atas. Nah, yang kedua adalah pemilih-pemilih kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, ini asal muasal pendukung Anies dan di banyak partai itu tersebar ya, di Nasdem, PKB, ya, PAN. Bahkan yang menarik ada split ticket voting. Beberapa partai pemerintah yang memang punya afiliasi berideologis Islam, ya, itu sangat dekat dengan Anies gitu. Nah, jadi kalau ditanya ini temporary atau tidak, tergantung bagaimana 3 kandidat ini mampu merasionalisasi program-program mereka sehingga bisa diterima oleh kalangan pemilih Islam perkotaan yang kritis tadi. Nah, yang ketiga yang memang merasa puas dengan program-program Anies. Ya, karena approval rating Anies ini kan tinggi. Seperti itu, sehingga elektabilitasnya juga bagus. Nah, jadi 3 hal ini yang menjadi pekerjaan rumah semua partai ataupun kandidat yang maju untuk memastikan ya endorse Anies itu mengalir kemana pada ujungnya. Jadi di luar itu saya juga melihat bagaimana anak abah ini pengen membangun posisi tawar abahnya, ya, supaya tetap berada di orbit strategis kekuasaan dan ujungnya nanti ya abah ini menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah dan seterusnya. Ketika Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah diambil Bang Ciko, nah Mbak Putri harus segera ambil Mas Anies, tapi kayaknya agak susah ini. Nah, jadi kalau misalkan di survei hari ini misalkan RK unggul, bisa-bisa disalip sama jagoan Bang Ciko. Ini bisa rebound ini. Pram Ranonya kalau RK-nya nggak banyak berinovasi, bermanuver-manuver tajam yang bisa membalik persepsi dan opini publik. Sehingga ya kalau kemarin RK-nya leading, ini bisa-bisa trennya bisa turun, Mbak Putri, seperti itu. Ini yang harus dicatat, mungkin masukan juga dari Mas Agung nih, Putri, ya, buat tim suksesnya Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi saya tertarik juga dengan upaya masing-masing pasangan calon dengan menghadirkan tokoh-tokoh di balik itu untuk memenangkan mereka. Salah satunya kalau Bang Ciko, calonnya Bang Ciko ini, Mas Pram dan juga Bang Rano punya Cak Lontong gitu ya. Ini kan figur yang dinilai ya figur yang santuy lah, figur yang rileks di tengah masyarakat Jakarta yang sudah cukup penat dengan carut-marutnya Jakarta. Mungkin Putri juga nanti Pak RK dan Pak Suswono punya nih juru bicaranya atau ketua tim sesnya yang akan dimunculkan untuk menandingi orang-orang atau tokoh-tokoh hebat di balik itu. Apakah itu juga jadi pengaruh untuk mengikis anggapan bahwa lebih baik tidak usah pilih tiga-tiganya karena tidak ada yang bisa merepresentasikan warga Jakarta? Ketua tim ses itu pengaruhnya besar ya dalam banyak aktivitas pemenangan politik, sehingga ketika ditunjuk Cak Lontong, saya melihatnya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan ini tim ses otak kanan, kreativitas, inovasi, entertainment dan seterusnya itu diuji, ditantang supaya anggotanya juga lebih oke ketika berhadapan dengan publik. Pendekatannya tidak pendekatan yang konvensional, tapi baru dan beda seperti itu. Nah, sehingga ketika nanti dihadapkan dengan RK Suswono, Pram Rano ini memang benar-benar tidak bisa ditebak seperti itu. Sehingga tantangannya untuk tim RK Suswono memilih ketua tim ses kemarin Pak Sahroni tiba-tiba ini mundur. Saya nggak tahu penggantinya siapa kan. Nah, ini menarik juga kenapa gitu. Yang jelas ketua tim ses ini akan sedikit banyak memperluas ceruk pemilih. Tapi juga bisa menjadi beban kalau misalnya ketua tim ses dan tim sesnya tidak piawai memainkan langgam politik yang sesungguhnya di darat maupun di udara seperti itu. Sehingga tantangan berikutnya yang paling penting dikondisikan adalah bagaimana tim ini punya tupoksi yang jelas, ya, sehingga tidak kesana kemari, tidak offside, dan punya targetan suara yang besok ketika hari bisa terkonversi di bilik suara seperti itu.